Salam sehat untuk kita. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran yang baru, yakni tentang cerita ya. Nah, jadi pada pembelajaran ini nanti saya ingin menyampaikan satu cerita kepada kalian. Nah, ada dua sebenarnya tujuan pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama, melalui cerita ini saya ingin mengingatkan kalian anak-anak Bapak bagaimana harusnya seorang anak bersyukur apapun itu keadaan orang tua kita. Itu yang paling utama. Nah, yang kedua, Bapak ingin melihat kemampuan kalian mendengarkan, kemampuan menyimak. Nah, karena ada istilah yang mengatakan orang bijak itu pandai mendengarkan dan pandai menyimak. Nah, seberapa pandaikah kalian menyimak ataupun mendengarkan, itu nanti akan terlihat dari kemampuan kalian menjawab pertanyaan. Di akhir cerita nanti akan ada saya ajukan beberapa pertanyaan yang tentunya kamu akan bisa jawab dengan menyimak ceritanya. Bisa ya? Nah, simak ceritanya dengan baik supaya kalian dapat menjawab soal-soal nanti yang akan saya ajukan di akhir cerita. Selamat mendengarkan. Di suatu daerah, hiduplah seorang ibu bersama dengan seorang putranya. Putranya bernama Didi. Dia merupakan anak yang terkenal dengan prestasinya. Mulai dari kelas 1 SD, dia sudah dikenal sebagai orang yang identik dengan juara, selalu memberikan prestasi. Nah, ternyata, tahukah kalian, di balik nama baiknya sebagai seorang juara, ada satu hal yang sangat menyedihkan ternyata. Sosok Didi ini adalah sosok anak yang malu akan keadaan orang tuanya. Ternyata Didi ini malu dengan ibunya karena ibunya tidak sempurna secara fisik. Salah satu matanya, tepat mata sebelah kiri ibunya, itu sudah buta. Ayah Didi meninggal sekitar 10 tahun yang lalu karena kecelakaan. Suatu ketika Didi bersama teman-temannya asik bermain bola di lingkungan sekolah, terlihat beberapa orang tua yang ikut senang dan semangat melihat anak-anak mereka bermain bola. Sesekali mereka berteriak kegirangan saat ada yang mencetak gol, saat ada sesuatu terjadi, hal-hal yang menurut mereka lucu, mereka tertawa. Tetapi ternyata berbeda dengan Ibu Didi yang pada saat itu juga ada di tempat yang sama. Di saat orang tua yang lain tersenyum, di saat orang tua yang lain tertawa, malah orang tua Didi ini hanya duduk termenung, seolah-olah ada sesuatu yang ingin dia ceritakan kepada sekitar. Dan tahukah kalian, Didi pernah berpesan kepada ibunya, "Ibu, aku tidak mau orang-orang tahu kalau ibu adalah ibu. Aku malu karena ibu tidak memiliki mata yang sempurna," kata Didi kepada ibunya. Ketika pembelajaran telah berakhir, Didi dipanggil oleh salah seorang guru yang ternyata itu adalah kepala sekolah. Ternyata kepala sekolah ini ingin memberikan informasi yang menyenangkan. Kepala sekolah mengatakan bahwa Didi akan mendapatkan beasiswa. "Apa? Beasiswa?" kata Didi begitu terkejut mendengar pesan dari kepala sekolah. "Iya, kamu mendapatkan beasiswa," kata kepala sekolah. 1 bulan yang lalu, Didi baru saja mengikuti Olimpiade Matematika. Dan ternyata dia berhasil memperoleh juara 1. Pada saat itu, Olimpiade yang dia ikuti adalah Olimpiade antar kabupaten. Jadi Didilah yang menjadi wakil dari kabupaten mereka. Dan ia berhasil mendapatkan juara 1.
Kepala sekolah pun mengatakan bahwa besok dia akan mendapatkan beasiswa dengan syarat membawa orang tua. Jadi beasiswa itu harus diterima langsung oleh orang tua. Tiba-tiba Didi berubah menjadi pusat fasih. Dia termenung, dia diam. Hingga kepala sekolah pun bingung. Apa yang terjadi, Didi? Kenapa kamu malah tiba-tiba murung? Didi pun hanya diam dan akhirnya permisi untuk pulang. Sesampainya di rumah, Didi melihat-lihat surat yang sudah dia genggam. Ternyata surat itu adalah surat undangan untuk orang tua agar datang ke sekolah. Namun apa yang terjadi, apa yang dilakukan Didi tidaklah seperti yang kita bayangkan. Dia ambil surat itu lalu dia masukkan ke bawah kolong tempat tidur. Dia masukkan ke kolong tempat tidur. Lalu dia beranjak ke sebuah rumah tepat di samping rumah Didi. Ternyata itu adalah rumah Bibi Ina. Lalu dengan lantamnya dia mengetuk pintu sambil berkata, "Bibi Ina, Bibi Ina." Dia memanggil-manggil Bibi Ina. Ketika sudah dibuka, Didi pun akhirnya masuk. Lalu Didi menceritakan kepada Bibi Ina ini, ternyata dia membutuhkan bantuan Bibi Ina untuk datang ke sekolah. Ternyata Bibi Ina ini adalah tetangga yang sudah lama bersama mereka, bahkan mulai dari dia kecil. Bibi Ina bertanya, "Apa yang terjadi dengan ibu kamu, Didi? Mengapa bukan ibumu yang datang ke sekolah?" Didi beralasan bahwa ternyata ibunya sedang ada pekerjaan, jadi tidak bisa datang ke sekolah untuk esok hari. Dengan rasa sukacita dan tidak keberatan sama sekali, Bibi Ina pun menyanggupi dan dia setuju kalau dia akan datang ke sekolah bersama dengan Didi. Sesampainya di sekolah, kepala sekolah akhirnya menjelaskan bahwa ternyata Didi mendapatkan beasiswa karena alasan memang orang tuanya ada pekerjaan. Kepala sekolah juga tidak mempermasalahkan dan akhirnya menyerahkan beasiswa kepada Didi melalui Bibi Ina. Singkat cerita anak-anak bapak, mereka pun akhirnya pulang dengan wajah yang berbinar-binar. Lalu sesampainya di rumah, Didi berlari dan memanggil-manggil ibunya. "Ibu, ibu, aku mendapatkan beasiswa." Saking senangnya dia. Akhirnya mereka bertemu. Dia bertemu dengan ibunya yang sedang mencuci pada saat itu. Sontak ibunya pun terbangun, lalu memeluk Didi. "Kamu memang anak yang hebat, anakku. Kamu anak yang cerdas. Jadilah kamu anak yang baik." Ibunya memeluk erat Didi sambil berdoa, "Ya Tuhan, kalaupun untuk saat ini Didi malu dengan keadaanku sebagai seorang ibu, aku yakin suatu ketika dia akan berubah menjadi manusia yang lebih baik." Itu kata orang tuanya dalam doanya. Tetapi anak-anak bapak, 2 jam kemudian Didi permisi untuk bermain-main bersama dengan temannya. Ibu Didi kembali melanjutkan pekerjaannya. Dia merapikan semua barang-barang yang sudah terlihat tidak rapi. Hingga akhirnya Ibu Didi membersihkan kamar Didi yang terlihat tidak rapi. Ketika menyapu, Ibu Didi melihat ada kertas di bawah tempat tidur Didi. Akhirnya Ibu Didi pun mengambil dan mencoba melihat. Betapa terkejutnya Ibu Didi, ternyata kertas yang dia temukan itu adalah surat. Surat dari kepala sekolah yang mengundang dia datang ke sekolah. Sambil menangis, Ibu Didi membaca surat bahwa ternyata dialah yang diundang untuk datang ke sekolah. Sepulang dari permainannya sampai di rumah,
Ibu Didi pun sudah menunggu di depan pintu. Serasa tidak sabar rasanya ingin menanyakan siapa yang menjadi penggantinya ketika datang ke sekolah. Didi pun pulang lalu ibunya bertanya, "Didi, siapa yang menjadi orang tuamu selain aku, nak?" Tetapi yang terjadi malah Didi marah terhadap ibunya. "Apa maksud ibu? Saya tidak paham dengan apa yang ibu ceritakan. Saya tidak paham dengan apa yang ibu tanya." Dia seolah-olah tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hingga akhirnya Ibu Didi pun tahu ternyata Bibi Inalah yang menggantikannya sebagai orang tua. Ketika malam hari selesai makan malam, Ibu Didi pun memberikan satu pertanyaan kepada Didi. Dia bertanya seperti ini, "Didi, apakah kamu sudah siap kehilangan ibu?" Didi tidak menjawab, dia hanya diam dan menunduk. "Didi, apakah kamu sudah siap kehilangan ibu?" Tanya Ibu Didi untuk yang kedua kali. Ternyata Didi tetap hanya diam, dan diam. Tidak terasa, malam pun semakin larut, dan akhirnya pun mereka tidur. Esok paginya, seperti biasa, Didi berangkat ke sekolah. Sedangkan Ibu Didi terlihat sedang duduk di sebuah bangku tua yang sering ia duduki ketika pagi hari. Ketika Didi sudah berangkat, Ibu Didi terlihat sibuk menulis surat. Entah apa yang dia tulis. Ketika sudah pulang sekolah, Didi pun terkejut. Dia membuka pintu rumah, dia tidak menemukan ibunya lagi di situ. Tetapi dia hanya menemukan secari kertas, selembar kertas di atas meja dengan pulpen. Dia memanggil-manggil ibunya, "Ibu, ibu di mana?" Tetapi semakin kuat ia panggil, semakin ia merasa bingung, entah kemana ibunya pergi. Lalu kemudian ia mengambil kertas itu lalu membacanya. Ternyata itu adalah surat dari ibunya. Surat dari ibunya itu berbunyi seperti ini, "Didi anakku, 10 tahun yang lalu ayahmu mengalami kecelakaan. Dan pada kecelakaan itu, kamulah yang menjadi orang yang bersama dengan ayahmu. Tuhan berkata lain, dalam kecelakaan itu ayahmu harus berpulang. Sedangkan karena kebaikan Tuhan, kamu masih bisa selamat. Ketika kamu dibawa ke rumah sakit, dokter mengatakan bahwa kamu akan selamat, tetapi matamu tidak akan berfungsi lagi. Karena salah satu bola matamu terbentur dan rusak parah. Lalu dokter menyarankan pada saat itu, kamu akan bisa melihat andai kata ada sosok manusia yang mendonorkan matanya atau memberikan bola matanya untukmu. Tanpa berpikir panjang anakku, aku menyanggupi apa yang disampaikan oleh dokter. Aku bersedia memberikan bola mataku untukmu. Hingga akhirnya aku pun dioperasi, kamu pun dioperasi, dan kamu dapat melihat. Satu hal yang harus kamu tahu anakku Didi, ketika hari ini kamu dapat melihat dengan baik, sebenarnya bola matakulah yang kamu pakai. Ketika hari ini kamu melihat ibumu dengan kecacatan, sebenarnya bola matamulah yang menempel di mataku. Akhirnya Didi pun menangis dan menangis. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hingga akhirnya dia berteriak dan berlari mencari ibunya.
"Ibu, kamu di mana?" Dia semakin berteriak. Dan ternyata ibunya tidak kemana-mana. Ibunya hanya duduk bersama Bigina, tetangganya. Setelah mereka bertemu, akhirnya Didi memeluk erat ibunya. Dia merasa bersalah. Semenjak saat itu, Didi tumbuh menjadi anak yang baik. Ibunya pun merasakan bahwa Didi yang sekarang adalah Didi yang penuh dengan sukacita, Didi yang penuh dengan kebanggaan, Didi yang selalu membawa kebahagiaan untuknya. Nah, demikianlah akhir ceritanya. Sekian dan terima